Oke, selamat malam Miss Emi dan semuanya. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami untuk ujian akhir semester mata kuliah pengantar ekonomi politik. Kelompok kami terdiri dari Hanifah Amarakila, Hazal Arsela Sharon Mailangkai, Rizky Utami Putri, dan Shana Safira Adira. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hanifah Amarakila. Latar belakang berdirinya Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia merupakan lembaga keuangan seperti bank konvensional, namun prinsip yang digunakan adalah keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Bank Syariah dibentuk atas dasar menjauhi riba. Tujuan utama dari bank ini adalah sebagai upaya umat muslim untuk mendasari segala aspek kehidupan ekonominya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kegiatan utama bank ini adalah menghimpun dana dari masyarakat umum dalam bentuk pinjaman atau kredit. Bank syariah didasarkan pada konsep Islam, yaitu bagi hasil antara kreditur, debitur, dan bank. Keuntungan maupun kerugian suatu usaha akan dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan bersama. Berkembangnya Bank Syariah Indonesia dimulai pada tahun 1991, yaitu Bank Muamalat Indonesia atau BMI, dan mulai beroperasi pada tahun 1992 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang secara tegas mengatur ketentuan bank berdasarkan syariah Islam. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hazel. Sistem kerja Bank Syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah diartikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penempatan fatwa di bidang syariah. Prinsip ini yang merupakan dasar operasional bank syariah adalah aturan perjanjian antara bank dan pihak lain untuk jasa penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang berdasarkan hukum Islam dan dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain prinsip bagi hasil mudharabah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan murabahah, prinsip sewa murni tanpa pilihan ijarah atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain ijarah waiktinah. Dalam memperoleh keuntungan, prinsip bagi hasil mudharabah pada bank syariah berbeda dengan sistem bunga pada bank konvensional. Bank syariah yang memiliki prinsip bagi hasil juga dapat disebut dengan profit and loss sharing, yang berarti adanya pembagian hasil apabila memperoleh keuntungan dan tanggung jawab bersama apabila mengalami kerugian. Pada sistem bagi hasil, pengembalian atau return dapat diketahui setelah pembiayaan berlangsung meskipun jumlah bagi hasil sudah tertulis di kontrak. Sedangkan dalam sistem bunga pada bank konvensional atau disebut dengan interest-based system, pengembalian nilainya bersifat tetap sesuai dengan yang tertulis di kontrak sehingga tidak memandang apakah nasabah mengalami untung atau rugi. Di sini landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah pada saat itu hanya diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang bank dengan sistem bagi hasil. Perbankan yang mengatur secara terperinci landasan hukum dan jenis usaha yang dapat diimplementasikan dalam perbankan syariah. Dalam praktek perbankan, sebuah bank syariah harus berpedoman pada DSN MUI, Undang-Undang Perbankan Syariah, Pengaturan Bank Indonesia PBI, Surat Edaran Bank Indonesia SEBI untuk bank syariah, Peraturan OJK POJK untuk bank syariah, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah PAPSI, dan juga pernyataan standar akuntansi syariah PSAK, regulasi internasional seperti AAOIFII dan IFSB standar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Shanas. Peran strategis Bank Syariah Indonesia dalam ekonomi syariah di Indonesia. Penggabungan Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI memiliki peran strategis bagi ekonomi syariah di Indonesia. Peran strategis tersebut dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama, berkaitan dengan
peran penguatan muamalah syariah di Indonesia yang memungkinkan pengembangan pasar dan peningkatan akses ekonomi dan keuangan syariah sehingga mengurangi potensi riba, gharar, dan dolim dalam muamalah di Indonesia. Yang kedua adalah terkait penguatan ekonomi nasional yang disebabkan oleh pengembangan modal dan dana dari Bank Syariah Indonesia yang mampu meningkatkan pembiayaan dalam usaha dan pembangunan nasional. Next. Setelah BSI diresmikan operasionalnya oleh Presiden Joko Widodo, harga saham PT Bank BRI Syariah atau yang disingkat BRIS pada sesi perdagangan kemarin ditutup menguat 14,8% ke level 2.800 per unit dan membentuk kapitalisasi pasar bank tersebut sebesar 27,4 triliun. Kapitalisasi BRIS merupakan yang tertinggi di kelompok bank syariah. Menurut Bisnis Indonesia, sejak pembukaan perdagangan saham tahun ini, saham BRIS sudah mencatatkan kenaikan 24,4%. Hal ini menunjukkan bahwa hadirnya BSI sebagai hasil merger 3 bank syariah BUMN ternyata mendapat sambutan baik dari masyarakat, baik pelaku usaha maupun investor, seperti bagaimana dicatat oleh bursa saham. Next. Kaitan bank syariah dengan ekonomi politik. Kondisi dan situasi yang mungkin berpengaruh terhadap jasa keuangan nasional termasuk perbankan syariah salah satunya adalah kondisi global, tren politik dan ekonomi dunia yang terus-menerus berubah membuat sistem keuangan global sangatlah dinamis. Krisis keuangan global atau kondisi politik internasional secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sektor keuangan global yang pada akhirnya akan memberikan dampak pada sektor perbankan dan keuangan nasional. Oleh karena itu, industri perbankan nasional termasuk perbankan syariah harus memiliki daya tahan agar lebih mampu menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Utami. Oke, jadi di sini ada teorinya ada dua, yaitu pertama ada ekonomi kelembagaan baru atau Neo Institutional Economics atau yang biasa disingkat dengan NIE. Lalu ada juga ekonomi politik kelembagaan. Nah, keduanya ini masuk ke dalam teori ekonomi kelembagaan. Ekonomi kelembagaan adalah salah satu cabang ekonomi yang membicarakan bagaimana peran satu lembaga baik formal dan informal yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan sistem nilai normal, sosial budaya, perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi dalam rangka untuk mencapai tingkatan kesejahteraan yang diinginkan. Terdapat dua aliran utama ekonomi kelembagaan, yaitu ekonomi kelembagaan lama atau Old Institutional Economic yang dimotori oleh Veblen dan ekonomi kelembagaan baru atau Neo Institutional Economic yang dimotori oleh Coase dan North. Nah, di sini kita akan membahas ekonomi kelembagaan baru. Aliran ekonomi kelembagaan baru atau New International Institutional Economic dimulai pada tahun 1930-an dengan ide dari penulis yang berbeda-beda. NIE ini menempatkan dirinya sebagai pembangun teori kelembagaan non-pasar dengan fondasi teori ekonomi neoklasik. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu tokoh NIE yaitu Douglas C. North, bahwa NIE ini masih menggunakan dan menerima asumsi dasar dari ekonomi neoklasik mengenai kelangkaan dan kompetisi, akan tetapi meninggalkan asumsi rasionalitas instrumental atau instrumental rationality. Oleh karena itu, ekonomi neoklasik memakai asumsi tersebut menyebabkan menjadi teori yang bebas kelembagaan atau institutional free theory. Lalu NIE ini selanjutnya memperdalam kajiannya tentang kelembagaan non-pasar seperti hak kepemilikan, kontrak, partai revolusioner, dan sebagainya. Hal ini dilakukan karena sering terjadinya masalah kegagalan pasar atau market failure. Kegagalan pasar ini muncul dalam berupa terjadinya asimetris informasi, eksternalitas produksi atau production externality, dan adanya kenyataan keberadaan barang-barang publik atau public goods. Akibat kealpaan teori ekonomi neoklasik terhadap adanya
kegagalan pasar, maka dilupakan pula adanya kenyataan pentingnya biaya-biaya transaksi atau transaction cost. Nah, NAI ini di sisi lainnya beroperasi pada dua level, yaitu lingkungan makro yang disebut dengan lingkungan kelembagaan atau institutional environment, dan lingkungan mikro yang disebut dengan kesepakatan lembaga atau institutional arrangement. Lingkungan kelembagaan merupakan seperangkat struktur aturan politik, sosial, dan legal yang memantapkan kegiatan produksi, pertukaran, dan distribusi. Lingkungan kebijakan ekonomi sebagai lingkungan makro meliputi antara lain aturan mengenai tata cara pemilihan, hak kepemilikan, dan hak-hak di dalam kontrak. Dengan demikian, sebenarnya kesepakatan kelembagaan berhubungan dengan tata kelola kelembagaan atau institutions of governance. Sebuah kesepakatan kepemilikan merupakan kesepakatan kelembagaan, karena di dalamnya ini mengalokasikan hak-hak kepemilikan kepada individu, kelompok, atau pemerintah. Kesepakatan kelembagaan bisa berupa pula cara untuk mengolah transaksi baik melalui pasar, pasar bayangan, atau quasi market, maupun model kontrak yang memakai hierarki. Lalu, ekonomi pembangunan baru juga memiliki beberapa konsep di dalamnya. Berikut beberapa konsep ekonomi kelembagaan baru, yaitu yang pertama ada bounded rationality atau keterbatasan rasionalitas, yang kedua ada asymmetric information atau informasi asimetris, yang ketiga ada principal agent theory atau teori principal agent, yang keempat ada institutional change atau perubahan kelembagaan, yang kelima ada social capital atau modal sosial, yang keenam ada property right atau hak kepemilikan, yang ketujuh ada hierarki atau jenjang, yang kedelapan ada integration atau integrasi, yang kesembilan ada corporate governance atau tata kelola perusahaan, dan yang terakhir adalah profit sharing atau pembagian keuntungan. Nah, jadi keterkaitan teori ekonomi kelembagaan baru atau neo-institutional economic ini dengan case studi yang kita pilih ialah teori ekonomi ini kan ekonomi kelembagaan baru ini kan memiliki beberapa konsep ya di dalamnya. Nah, salah satu konsepnya adalah profit sharing atau pembagian keuntungan. Jadi profit sharing ini pembagian keuntungan yang diterima oleh agen residual claimant adalah agen yang menerima sisa pendapatan yang telah diperkirakan setelah dikurangi berbagai pengeluaran perusahaan. Jadi pada bank-bank syariah di Indonesia, pembagian keuntungan didasarkan pada prinsip syariah dengan berbagai model yang disepakati bersama. Profit sharing ini berlaku pada saat perjanjian kontrak awal, yaitu pada saat akte ditandatangani. Pembagian hasil keuntungan salah satunya didasarkan pada prinsip mudharabah. Jadi perbedaan dengan bank konvensional yang sudah menetapkan pembagian hasil dengan landasan suku bunga. Oleh karena itu, dalam pembagian keuntungan untuk bank syariah tidak dikenakan pembebanan bunga. Pembagian hasil keuntungan dari investasi yang dilaksanakan didasarkan pada presentasi yang sudah disepakati bersama. Oke, jadi kesimpulannya ini, dalam presentasi ini kan membahas tentang teori ekonomi kelembagaan baru atau neo-institutional economic dan kebijakan publik yang akhir ini sering menjadi topik luas dibahas dan diterapkan pada berbagai bidang kebijakan publik. Dalam penjelasan sejarah ekonomi, kegagalan pasar telah terjadi, yaitu terjadinya distorsi arah keseimbangan yang berdampak pada ketidakmampuan pasar memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Di samping munculnya hak kepemilikan. Oleh karena itu, ekonomi kelembagaan baru memberi perspektif baru yang berhubungan dengan masalah-masalah di atas seperti pasar membutuhkan biaya agar dapat berjalan. Karena pada dasarnya informasi sifatnya asimetris. Lalu persaingan tidak dapat berjalan sempurna karena bergantung pada ketersediaan informasi dan penguasaan sumber daya. Lalu tidak adanya transaksi yang tidak memerlukan biaya atau bersifat costless atau zero cost. Dan penegakan hak kepemilikan properti membutuhkan biaya, dan yang terakhir mekanisme pasar tidak mampu menyelesaikan kasus eksternalitas, cost multiple recourses, dan barang publik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.